untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Haleluya, puji Tuhan. Maaf kalau LCD masih error, Bapak Saudara, dan semoga dalam minggu ini bisa diperbaiki dan boleh beroperasi lagi dengan baik. Haleluya. Kita masuk ruang Maha Kudus, karena kita percaya di ruang Maha Kudus Allah hadir. Allah curahkan berkat yang begitu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Masuk ruang Maha Kudus.
kami yang kudus, Allah kami yang berkuasa, Allah yang sudah memberi kami kemenangan saat pagi hari ini, yang selalu memberkati kami, yang selalu menolong kami. Dan pagi hari ini Tuhan, seberapa kami umat-Mu di tempat ini, kami rindu untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu. Mari Tuhan, sucikan hidup kami semua, urapi kami semua ya Roh Kudus, sehingga kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Ibadah kami dari awal sampai akhir, kami mau serahkan sepenuh ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus beracara di tengah-tengah ibadah kami, dan sukacita dari sorga turun atas kami, mengalir dalam setiap hidup kami, dan kami bersukacita di dalam Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, Tuhan pakai dan Tuhan urapi untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala pekerjaan kuasa kegelapan, setan iblis dalam bentuk apapun dia, Engkau sudah patahkan dan hancurkan di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hidup kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Semua yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Haleluya. Salam. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita awali pujian kita untuk masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
saksikan tentang kemurahan Tuhan, maju ke depan, dan kita angkat pujian. Allah itu baik, sungguh baik. Bye.
saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian waktu yang terbaik. Tak mampu berkata
kami ya Amin. Bapa. Haleluya. Apapun yang kami haleluya hadapi saat siang hari ini ya Bapa, Engkau tahu rinduan kami, Engkau tahu kebutuhan kami ya Bapa. Haleluya, ajar kami haleluya untuk setia menanti akan jawaban-Mu ya Yesus. Ajarkan kami untuk menurut akan haleluya kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Biarlah pujian kami menjadi dupa berbau harum di hadapan Engkau, Haleluya. bisa menyenangkan hati Engkau ya Yesus. Terima Berikan kasih. pada kami haleluya hati yang lembut, Amin. hati yang haleluya bisa menerima firman-Mu ya Bapa. Amin. Agar firman-Mu yang sebentar akan disampaikan hamba-Mu, Yes. kami bisa mengerti, kami bisa melakukan firman-Mu. Benar, Roh Terima Kudus. kasih ya Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sehat semua ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang sudah menolong kita dari hari lepas hari sampai saat ini di minggu yang kedua kita boleh bertemu lagi di dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, selama kita hidup, kita masih mengalami yang dibilang pergumulan, ya. Baik itu pergumulan yang kecil, yang besar, yang sedang, pasti kita punya pergumulan, ya. Selama Tuhan masih izinkan kita hidup dalam dunia ini, pergumulan itu masih ada dalam hidup kita, umat manusia. Tetapi Tuhan Yesus baik, Dia selalu memberikan kita kemampuan. Amin. Dia selalu menolong kita. Dia selalu nyatakan kasih kuasanya dalam hidup kita anak-anak Tuhan, sehingga kita masih ada dan boleh ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita buka Alkitab kita. Sekarang kita mau buka Alkitab kita, karena tidak ada LCD Saudara ya. Haleluya. Kembali ke laptop, kembali ke masa yang kemarin-kemarin saat kita belum punya LCD, ya. LCD-nya agak error. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Sebenarnya pasal yang keempat ayat 13, tapi kita baca saja di dalam satu perikop ini. Judul perikop yang ada, terima kasih atas pemberian jemaat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 mulai sampai ayat yang ke-20, sehingga lengkap pembacaan firman Tuhan, ya. Sudah dapat katakan amin? Haleluya. Filipi pasalnya yang keempat ayat 10 mulai. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari
Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 kata Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menyatakan sebuah keyakinan, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia mampu menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan. Ya, kalau mungkin dengan kekuatannya dia sendiri, seperti kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, saya yakin dia tidak mampu. Tetapi Rasul Paulus, ya, dia katakan dia mampu menanggung karena dia ditolong oleh Tuhan. Amin. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, dalam persoalan yang kita hadapi, kita mampu menghadapi tantangan, kita mampu menghadapi persoalan yang ada. Dan kalau kita menang bukan karena kita kuat tentunya, ya, tetapi semua karena Tuhan. Ya, karena Rasul Paulus yakin Tuhan yang memberi kekuatan di dalam hidupnya, ya, untuk dia dapat menyelesaikan segala hal. Bukan hanya 1-2 persoalan yang Rasul Paulus hadapi, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita tahu di dalam suratan Rasul Paulus kepada beberapa sidang jemaat Tuhan dan beberapa pribadi, ya, orang-orang yang dekat dengan Paulus, di mana Rasul Paulus itu di dalam kehidupannya kebanyakan surat yang dia tulis bukan saat dia berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Bukan saat dia berada di dalam keadaan yang happy, senang, sukacita, tetapi dalam keadaan tekanan, dalam keadaan dia di penjara. Siapa sih orangnya yang suka dalam penjara? Walaupun mungkin penjaranya itu fasilitasnya baik, tapi saya rasa tidak ada orang yang mau di penjara, betul? Ya. Apalagi di penjara bukan karena kesalahannya, bukan karena dia membuat huru hara, bukan karena dia melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi Rasul Paulus dia di penjara ini karena Tuhan, karena pemberitaan kabar sukacita, karena pemberitaan firman Tuhan, kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada saat itu. Ya, dia dapat mengatasi berbagai situasi, berbagai cobaan yang dimana Rasul Paulus menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupannya. Tuhanlah satu-satunya yang memberikan dia kemampuan, yang memberikan dia kekuatan dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi pencobaan yang ada. Ya, termasuk penganiayaan, termasuk tadi saya katakan penjara. Bahkan Rasul Paulus juga sakit, Bapak Ibu Saudara, sama dengan saya dan Bapak Ibu Saudara pernah sakit, ya. Ada sini yang nggak pernah sakit? Coba angkat tangan. Kalau kita sembuh dari sakit, kita bisa melewati semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Oke lah, ada yang katakan iya itu karena obat ini, obat itu. Tetapi satu hal, lewat obat itu, lewat dokter A, dokter B, itu Tuhan mau menolong kita. Amin. Ya, sebab itu sebagai anak-anak Tuhan patut kita selalu mau mengandalkan Tuhan, mengatasi segala persoalan, mengatasi masalah hidup kita. Kita mau belajar saudara, ya. Namanya orang belajar itu bukan cuma sekali 2 kali. Belajar itu beberapa kali sampai bisa, sampai mampu, ya. Kita mau belajar, ya, lewat Rasul Paulus bagaimana dia tetap bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Dia mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Rasul Paulus menyadari hidupnya itu penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Walaupun dia pintar, ya, dia punya ilmu yang begitu banyak, yang begitu tinggi,
tetapi dia mau tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hal yang kita mau lihat ya di dalam kehidupan Rasul Paulus. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan segala perkara ya. Perkara apa yang menjadi persoalan saudara dan saya hari-hari? 1, 2 masalah, 3, 4, 10. Rasul Paulus katakan di dalam ayat yang ke-13, segala perkara ya. Dari kata segala perkara ini saya mau artikan sebagai segala situasi yang sulit dan yang membutuhkan kekuatan ekstra. Ya. Kalau cuma kekuatan yang biasa-biasa saja ya oke, semua bisa. Tapi kita memerlukan, Rasul Paulus memerlukan kekuatan yang ekstra, ya. Mungkin kita tidak seperti Rasul Paulus, tetapi tentu ada persoalan di dalam pekerjaan kita. Ada masalah mungkin di dalam kesehatan kita, di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu Tuhan Yesus di dalamnya. Amin. Amin. Haleluya. Di sini kita mau melihat Bapak Ibu Saudara hal yang perlu dan kita mau renungkan bersama. Ya. Lewat ayat yang ke-13 tadi ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus dan saudara dan saya. Amin. Yang pertama, kekuatan sejati datang dari Tuhan Yesus. Kekuatan sejati, kekuatan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan Yesus. Kalau saya melihat di dalam, kalau saya tidak keliru Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat tentang harta rohani dalam bejana tanah. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini juga suratan Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Rasul Paulus katakan bahwa harta yang kami punya ini ya ada di dalam tanah, bejana tanah liat yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan. Tetapi dikatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu yang ada di dalam hidup Rasul Paulus, yang ada di dalam hidup anak-anak Tuhan, yang ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, datangnya dari Tuhan. Amin. Asalnya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu Rasul Paulus mau hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa memiliki kekuatan yang sejati yang datangnya hanya dari Tuhan. Banyak manusia dalam dunia ini ya mulai bimbang mungkin ya, mulai goyah imannya, sehingga ada orang-orang yang cari kekuatan itu di luar Tuhan. Padahal orang yang cari kekuatan di luar Tuhan itu tidak langgeng, saudara. Amin. Tidak awet. Karena yang saya dengar ya, orang-orang yang bercerita tentang kekuatan seseorang yang mereka miliki dari selain dari Tuhan, ya, berarti dari kuasa-kuasa kegelapan, itu ada harga yang harus dibayar. Ada tumbal, ya. Karena tidak mungkin iblis mau kasih cuma-cuma, betul? Iblis minta ganti. Tetapi bersyukur kita anak-anak Tuhan, seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu, dan Rasul Paulus boleh menghadapi segala perkara, segala beban hidupnya, segala persoalannya dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Haleluya.
Kita punya Tuhan yang kuat. Ya, Dia tempat perlindungan saudara dan saya. Dia tempat untuk kita menaruh segala persoalan kita. Dan Dia pasti tolong kita. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, ya, lewat ayat ini dikatakan dapat ku tanggung segala perkara itu, di mana Rasul Paulus, kita mau belajar kepada Rasul Paulus, dia punya ketergantungan ya kepada Tuhan. Yang pertama, dia tadi mempunyai kekuatan sejati yang datangnya hanya dari Tuhan. Dan yang berikutnya, dia memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Pernyataan ini mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, selalu dan setiap saat andalkan Tuhan. Amin. Ya, tidak rugi Bapak Ibu Saudara kalau saya dan Bapak Ibu Saudara andalkan Tuhan setiap hari. Amin. Ya, kita tidak rugi. Bahkan kita akan mengalami kekuatan yang baru, mengalami pertolongan-pertolongan yang luar biasa, yang kita mungkin tidak terfikir dalam pikiran kita, yang tidak ada di dalam angan-angan kita, yang tidak ada di dalam hati kita. Tetapi di saat kita memiliki ketergantungan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kata lain kita mengandalkan Dia. Rasul Paulus berkatakan di ayat sebelumnya di dalam Filipi 4 tadi, bahwa dia merasa cukup dan dia merasa yakin bahwa dia dapat mengatasi setiap masalah dan pencobaan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Rasul Paulus bilang, aku sudah merasakan apa itu yang dibilang kelimpahan, apa yang dibilang kekurangan. Ya. Dia mengalami banyak penganiayaan dalam hidupnya. Tetapi karena ada Tuhan dalam hidupnya, ada Roh Kudus dalam hidupnya, dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Amin. Saudara dan saya, di saat kita menghadapi persoalan hidup ini, katakan dengan iman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Karena kekuatan kita hanya datang dari Tuhan. Berikutnya dikatakan Bapak Ibu Saudara, keyakinan di dalam Kristus. Kalau Rasul Paulus tidak memiliki keyakinan di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak mungkin ayat ini tercatat. Tidak mungkin Rasul Paulus bisa berkata seperti ini. Tetapi disinilah kita mau melihat bagaimana keyakinan Rasul Paulus di dalam Yesus Kristus itu sangat luar biasa. Keyakinan yang bukan biasa-biasa tetapi luar biasa. Kekuatannya yang dari Tuhan itu dia boleh alami dalam hidupnya, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman, kita juga perlu memiliki keyakinan yang sama seperti Rasul Paulus. Amin. Punya keyakinan yang kuat di dalam Kristus, punya iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kalau mungkin, ya, kita mungkin tahu pujian lama. Mungkin sebelum saya lahir, atau mungkin di sini siapa yang paling tua usianya? 60 lebih. Mungkin oma opa, mbak kakung, mbak putri yang ada pagi ini belum lahir, tapi lagu itu sudah ada, mungkin dibuat, diciptakan oleh seseorang, mungkin hamba Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia sekarang enak apa susah, saudara? Dunia bergelora. Bahkan ada yang katakan awal perang dunia ketiga. Ya, kita puji Tuhan masih aman-aman. Tetapi di luar sana, ya, perang terjadi. Mulai ada, ya, yang blok Israel, yang blok Palestina, yang blok ini, blok itu, saudara. Tapi itulah firman Tuhan tergenapi. Bahkan saya lihat di televisi ada embargo
mana ada negara-negara yang sudah tidak lagi mau untuk menjadi sahabat, menjadi teman daripada negara Israel. Bahkan bukan hanya negara itu saja, daerah Korea, daerah mana saja Bapak Ibu Saudara, terjadi hal yang mengkhawatirkan, hal yang menakutkan. Tetapi di sini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagaimana Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan aku kekuatan. Ya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, kita mau memiliki keyakinan di dalam Kristus. Amin. Keyakinan di dalam Kristus ini, di mana ada satu tokoh di dalam Alkitab kita, ya, dia punya keyakinan yang kuat kepada Tuhan sehingga dia berharap, ya, dia taruh harapnya kepada Tuhan. Walaupun mungkin orang katakan itu mustahil terjadi, tetapi tokoh ini dia tetap percaya, dia tetap gantungkan keyakinannya di dalam Tuhan. Kira-kira siapa saudara? Ada yang tahu? Guru sekolah minggu mungkin tahu. Coba kita lihat di dalam Roma, kitab Roma pasalnya yang Kitab Roma pasalnya yang keempat. Roma pasal yang keempat ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun siapa saudara? 2-3. Siapa? Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Puji Tuhan. Ayat 19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Amin. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Puji Tuhan. Bisa Bapak Ibu Saudara lihat di dalam kitab Kejadian, kisah daripada Abraham dan Sarah ini. Ya. Tidak ada hal yang bisa mereka harapkan, ya, kalau melihat secara pikiran manusia dan pandangan manusia. Tetapi di sini dikatakan bahwa ia tetap berharap, ya, walaupun tidak ada dasar untuk percaya, untuk berharap sama Tuhan. Tetapi di saat dia meyakini, dia bergantung kepada Tuhan, dia punya keyakinan di dalam Kristus, dia miliki itu, dan dia memiliki anak yang menjadi keturunan Israel. Janji Tuhan itu digenapi dalam hidup Abraham. Mari kita jemaat Makedonia, ya, milikilah keyakinan di dalam Kristus untuk kita terus berharap. Amin. Berharap, percaya kepada Tuhan, karena dia satu-satunya penolong sejati dalam hidupku dan hidupmu. Berikutnya yang kita mau lihat di sini Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi dikatakan kekuatan sejati datangnya dari Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan, dan keyakinan di dalam Kristus kita harus miliki sebagaimana ada di dalam hidup Rasul Paulus. Dan berikutnya kesiapan menghadapi tantangan. Siap sudah hadapi tantangan? Sudah tante, kemarin saya menang. Besok kalau kita tetap kuat iman kita dan kita tetap bergantung, berharap sama Tuhan, kita pasti menang. Amin. Tapi di saat kita goyah, di saat kita mulai, ini tidak perlu Tuhan ini, tak andalkan kekuatanku sendiri. Hati-hati saudara, ya.
awal kejatuhan itu mulai nampak di depan kita. Tetapi sebagai orang yang memiliki percaya kepada Tuhan yang kuat, sebagaimana Rasul Paulus, ya, kesiapan menghadapi tantangan ada pada hidup saudara dan hidup saya. Katakan amin. Haleluya. Paulus mengatakan bahwa ia dapat mengatasi segala hal dengan kekuatan Kristus. Mengajarkan untuk saya dan untuk kita semua yang ada pada pagi hari ini, siap menghadapi setiap tantangan yang datang dalam hidup kita. Baik itu kesulitan, baik itu masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, baik itu tantangan, persoalan dalam kehidupan secara pribadi kita, mungkin kesehatan kita yang terganggu. Saya katakan awal tadi, siap menghadapi tantangan. Amin. Itu yang masih berlaku di dalam kehidupan kita. Belum yang ada di luar sana, yang kita mau tidak mau harus menghadapi keadaan dunia ini. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kekuatan dari Tuhan dalam hidup kita. Ya. Untuk kita bisa seperti yang Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Ya. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, yang perlu juga kita miliki sebagai anak Tuhan, yang kita dimana hidup di akhir zaman, kepatuhan dalam segala hal. Dalam segala hal yang mencakup hal yang berkaitan dengan Tuhan. Ya, kita nggak usah bahas yang di luar firman Tuhan, tapi yang ada kaitannya dengan Tuhan. Ya, kalau kita anak Tuhan, kalau kita umat Tuhan, berarti kita ada apa? Ada hubungan dengan Tuhan yang menciptakan kita. Sehingga Rasul Paulus dia patuh di dalam dia menjalankan, melaksanakan, melakukan firman Tuhan, saudara. Kalau dulunya saat dia belum percaya kepada Yesus, dia belum ditangkap oleh Tuhan Yesus untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi rasul saat itu. Dia taat mengerjakan segala perintah-perintah agama. Melakukan hukum Taurat itu dia sangat taat. Dan setelah dia ditangkap Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi rasulnya Tuhan, dia juga mengerjakan itu, apa yang menjadi perintah Tuhan itu, dengan kepatuhan yang ada dalam hidupnya. Puji nama Tuhan, ya. Dengan ketaatan, ya, dengan disiplin yang dia miliki saat dia belum kenal Yesus, dan saat dia menjadi miliknya Tuhan, dia terus mengerjakan, ya, hal yang indah yang berkaitan dengan Tuhan dalam hidupnya, ya. Segala aturan yang ada di dalam firman Tuhan dia kerjakan, ya. Dia patuh, dia taat untuk melakukan semua aturan yang ada. Perintah-perintah firman Tuhan dia lakukan, ya. Dia menjadi pribadi yang patuh. Kata lain dari patuh itu adalah taat. Orang yang patuh itu dia selalu ingin melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia tidak mau melanggar sedikit pun, ya. Dia tidak mau menjadi penentang. Dia mau menjadi pribadi yang menurut akan Tuhan. Biarlah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita semua yang hidup hari ini,
Kita yang ada di ujung dari akhir zaman ini, mari kita mau patuh kepada firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Walaupun mungkin itu berat untuk kita laksanakan, untuk kita kerjakan dalam hidup keseharian kita, tetapi saya mau katakan, kalau hati kita rindu, hati kita mau patuh, kita mau menurut kepada Tuhan, saya percaya Allah Roh Kudus yang menjadi penolong, Dia akan menolong kita. Amin. Dia akan memampukan saudara dan saya. Mungkin kita mau katakan, Tuhan, aku udah tidak kuat Tuhan, aku tidak mampu, karena ini perintahmu ini terlalu berat untuk aku kerjakan. Di saat engkau berseru, di saat saya berseru sama Tuhan, saya katakan tidak mampu, tangan Tuhan itu akan menuntun kita. Amin. Dia akan memampukan kita, Dia akan menguatkan kita sampai kita dapat menjadi seorang pelaku firman. Inilah yang ada di dalam kehidupan Rasul Paulus. Pernyataan ini juga mengajarkan kepada saya dan saudara untuk tetap setia. Kata setia ini enak kalau dibilang, ya, diperkatakan. Tetapi untuk menjalani, untuk hidup di dalam kesetiaan itu abad juga saudara. Betul? Hari ini mungkin kita katakan, ya aku setia Tuhan, karena mungkin kita gak ada persoalan dalam hidup kita. Mungkin kita ayam tentram, gak ada pergumulan yang berat yang ada di dalam hati kita, di pikiran kita. Tetapi di saat kita memikul beban, di saat kita menghadapi masalah, persoalan dalam hidup ini, bisakah kita mau terus setia di dalam pengiringan kita sama Tuhan? Sebab itu kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup anak-anak Tuhan, hidup Bapak Ibu Saudara dan hidup saya. Karena hanya dengan mengandalkan Tuhan, saya katakan tadi, kita dapat mengatasi segala perkara. Amin. Kadang-kadang kita anak Tuhan itu paling enak saudara, ya. Kadang kita katakan, ya Tuhan, aku percaya, ya Tuhan, aku mau setia. Tapi di saat kita menghadapi sesuatu yang bagi kita tidak seperti yang kita inginkan, kadang-kadang iman kita mulai goyah. Tetap setia apa berhenti di sini? Tetap maju apa tetap di sini? Kadang-kadang itu yang mengganggu hati dan pikiran kita. Tetapi kalau kita belajar dan melihat keberadaan Rasul Paulus, kita akan semangat. Amin. Dan kita mau katakan, aku mau tetap andalkan Tuhan dalam hidupku. Karena persoalan, masalah, beban hidup, pergumulan hidup yang dialami Rasul Paulus lebih besar dari persoalan hidup yang kita alami hari ini. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan, ya, tetap kuatkan hati kita. Amin. Kalau hari Kamis kemarin saya bawa renungan firman Tuhan tentang berani berjuang. Anak-anak Tuhan, kita semua yang hidup di akhir zaman, kita harus berani berjuang. Amin. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, segala perkara bisa saya tanggung dan bisa Bapak Ibu Saudara tanggung bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak muda, mungkin engkau punya pergumulan hidup sendiri yang mungkin engkau tidak ceritakan kepada orang tuamu. Katakan sama Tuhan, ceritakan sama Tuhan. Tuhan pasti akan bela hidupmu. Tuhan akan kasih tolong hidupmu. Orang tua, Bapak Ibu, termasuk saya, ya. Beban hidup yang kita pikul hari ini mungkin kita tidak
bisa untuk mengatasi seorang diri. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Dia setia sampai detik pagi hari untuk memampukan kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong. Biar kebenaran firman Tuhan pagi ini boleh memberikan kekuatan untuk kita maju lagi selangkah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan patah semangat Bapak Ibu Saudara menghadapi dunia ini. Ya, kita mau hadapi dengan kekuatan yang Tuhan taruh di dalam setiap hidup kita, anak-anak Tuhan. Kita mau berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, dan kita tahu Dia Tuhan yang setia, tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Monggo pemain musik boleh maju ke depan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, penolong yang selalu setia. Kita bangkit berdiri. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kalau mungkin kita banyak kali dikecewakan orang, tapi kita punya Tuhan Yesus Kristus namanya. Dia tidak pernah kecewakan kita. Katakan amin. Amin saudara. Dia terlalu baik, sangat baik dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah gagal di dalam setiap janjinya. Dia tidak pernah gagal di dalam setiap firman yang Dia ucapkan untuk menguatkan saudara dan menguatkan saya juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang selalu setia memenuhi keperluanku. Yesus tak pernah gagal.
yang baik, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu itu tinggal dalam hati kami yang mendengar. Biarlah kebenaran itu menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari-hari kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu Roh-Mu Yesus yang akan memampukan kami menanggung segala persoalan dalam hidup ini. Kami mau kuat seperti Rasul Paulus yang selalu mengandalkan Engkau di dalam hidupnya. Persoalan kami banyak, pergumulan hidup kami banyak Tuhan, penderitaan kami banyak, tetapi Engkau Tuhan yang setia. Engkau selalu nyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus-menerus menyertai kehidupan kami, anak-anak-Mu di GPDI Makedonia ini. Meteraikan firman-Mu di hati kami semua ya Tuhan. Biar kuasa firman-Mu terus berbicara di dalam hati kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang kuat menghadapi hidup di akhir zaman ini. Bersama dengan Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan yang kami boleh arahi. Karena Engkau setia dalam hidup kami, menuntun kami, menopang kami Tuhan, merangkul kami untuk kami tetap ada di dalam Tuhan. Ini doa sembahyang kami kepadamu. Kalau sebentar anak-anak-Mu akan membawa korban syukur mereka, ada yang membawa persembahan syukur, ada yang membawa korban tantangan. Kalau mungkin ada yang membawa korban persepuluhan, kuduskan setiap mata uang yang anak-anak-Mu berikan, setiap hati yang memberi, kuduskan, sucikan Tuhan, agar persembahan umat-Mu Engkau terima dan Engkau memberkati dengan berkat yang melimpah. Ini doa kami kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Silakan duduk, monggo bersumpah ini. Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian, tiada ku-ragu lagi. Tuhan
Tuhan Yesus sumber berkat, Dia yang akan mengembalikan berkat berlimpah buat Bapak Ibu Saudara. Pengumuman pekerjaan Tuhan, selesai ibadah ini dilanjutkan dengan ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan hari Kamis ibadah umum jam 5 sore di gereja, pelayan pujian Ibu Tuti, firman Tuhan Bapak Gembala. Jumat mesbah keluarga di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Hari Minggu ibadah raya jam 9 pagi, pelayan pujian Ibu Lucy, singernya Ibu Yustin dan Ibu Niken, dan LCD, semoga LCD-nya sudah baik, LCD Saudara Timothy, dan kolektan Ibu Yuli, dan penerima tamu keluarga Bapak Ibu Nababan, Bu Dewi dan Bapak, ya, puji Tuhan. Oh iya, saya ucapkan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-11 ya untuk Pak Agus dan Bu Yuli hari ini. Kita potong apa hari ini? Kita doakan biar keluarga ini tetap langgeng, diberkati Tuhan, sehat semua sampai maut yang memisahkan. Haleluya. Oh iya, satu lagi pengumuman, besok jam 4 sore ada ibadah wanita Bama. Saya harap kaum wanita dari GPDI Makedonia hadir, karena saya sudah list ya 6 orang, lebih juga boleh. 6 orang itu enggak termasuk saya Bapak Ibu Saudara ya. Di GBI Rock Tulung Agung. Tahu tempatnya? Bekas gedung gudang kapuk daerah Pasar Wage ya. Jadi jam 4 sore besok ada ibadah wanita Bama di GBI Rock. Tuhan Yesus tolong sehingga kaum wanita bisa mengikuti kegiatan ini, karena Desember kita juga mau adakan Natal. Natalnya itu bertempat di GPDI Tulung Agung. Jadi diharap partisipasi dari kaum wanita Bama, kaum wanita Makedonia untuk mengikuti besok jam 4 sore kebaktian wanita Bama di GBI Rock Tulung Agung. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana sudah dibuat panitia Natal, jadi diharap untuk Bapak Ibu Saudara mungkin punya berkat lebih, sudah bisa menyisikannya, menabung ya. Kalau Bu Justin gak ada, bisa dititipi ke saya, nanti saya sampaikan ke Bendahara Natal 2024. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan ke Bapak Gembala. Bantu doa nanti sore jam 3 Bapak Gembala pelayanan di daerah Trenggalek Pendo, biarlah di sana boleh menjadi berkat dalam pelayanan yang ada. Ku percaya Engkau Mari kita mengangkat
bersyukur, kami berterima kasih. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Bersyukur buat ibadah ini kami boleh, oh haleluya, nikmati dan lakukan dengan pertolongan Tuhan. Bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami dan hadir sama tengah kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu, buat lawatan-Mu hari ini. Kami yakin dan percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar berkat Allah selalu dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap pergumulan kami anak-anak-Mu. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu kehadiran kami. Engkau haleluya mendengar, menjawab setiap pergumulan kami, mengabulkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama-Mu ya dan amin. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu menyembuhkan, Nama-Mu menyelesaikan setiap permasalahan. Kami punya Yesus yang luar biasa dan kami bangga karenanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, apapun pergumulan kami, Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Kehadiran kami, di mana kami hadir untuk bersyukur. Engkau tahu ucapan syukur kami. Apapun saat ini motivasi kami datang kepadamu, Engkau melihat dan Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sakit disembuhkan. Apapun pergumulan kami, Tuhan membuka jalan keluar yang terbaik, sehingga kami tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan, karena ada jawaban yang khusus dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu Bapa, dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, apa yang kami kerjakan. Oh haleluya, Tuhan melipat gandakan segala berkat-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan kami, melalui haleluya usaha kami, melalui haleluya pergumulan kami. Semuanya kami diberkati Tuhan. Baik kami yang bekerja di sawah ladang, di rumah, di kantor, haleluya, di perjalanan, dimanapun saja kami berada, sebagai ASN, sebagai haleluya wira swasta, apapun yang kami kerjakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berhasil, diberkati Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan yang mau mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami sanggup melakukan semuanya. Ada Tuhan yang beserta kami. Semua dapat kami kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang membuat kami mampu untuk mengatasi semuanya. Terima kasih Tuhan. Saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat kedatangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang tiap kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Dan ada pemeriksaan kesehatan Bapak Saudara, Tuhan berkati. Yang mau bersih kesehatan berurusan sama Bu Lucy.